Sementara itu, Luli yang juga sudah dirasuki kekuatan iblis tanpa ia sadari membuka segel pelindung yang melindungi peringkat cakrawala. Inilah tujuan Raja Iblis, karena satu-satunya orang yang bisa membuka segel pelindung di peringkat cakrawala hanyalah Luli. Suantong datang ke sana dan berusaha menghentikannya karena apa yang ia lakukan adalah salah. Namun, Luli justru menodongkan senjatanya tepat di hadapan Suantong sambil bertanya apakah di masa lalu Mu Chen, orang yang telah menggagalkan pernikahannya dengan Lukman. Suantong mengiyakan pertanyaan dari Luli. Namun, belum sempat Suantong menjelaskan semua kebenarannya, Luli seketika menyerangnya dan hendak membunuhnya di sana. Luli yang telah dikendalikan oleh Raja Iblis seketika membunuh Suantong. Sebelum Suantong meninggal, ia memberikan pedang milik Luli yang biasa dipakai saat masih menjadi klan Dewa Luo. Tewasnya Suantong membuat burung merak yang kebetulan datang mencari Luli menjadi sangat keheranan. Luli berbohong sambil berkata kalau Suantong sedang dikendalikan oleh kekuatan iblis yang berusaha merusak segel pelindung di peringkat cakrawala. Maka dari itu ia pun membunuhnya. Tindakan Luli sudah di luar nalar dan burung merak tentu saja tidak percaya begitu saja dengan perkataannya. Namun, karena kondisi Mu Chen dalam bahaya, burung merak meminta Luli untuk ikut bersamanya kembali ke sekolah Bei Changling. Mendengarkan nama Mu Chen, Luli bersedia ikut dengannya. Dan sesaat, mata iblis juga muncul di tubuh Luli yang tidak disadari oleh burung merak. Di lain sisi, karena segel di peringkat cakrawala sudah dibuka oleh Luli, kini Raja Iblis menggunakan kesempatan itu untuk menulis namanya agar mendapatkan energi spiritual. Singkatnya, Mu Chen yang rindu kepada Luli akhirnya bisa bertemu kembali. Ia menjadi sangat senang akan kehadirannya. Namun Luli terus saja menjaga jarak dengannya, karena di dalam ingatannya, Mu Chen adalah orang jahat yang mencoba menghancurkan pernikahannya dengan Lukman. Mereka semua lalu keluar dari tempat itu dan meninggalkan Mu Chen bersama Luli untuk sementara waktu. Kembali ke Raja Iblis, tindakannya sesaat dihentikan oleh patua klan Dewa Tailing. Namun karena Raja Iblis berhasil menyedot kekuatan peringkat cakrawala, patua di sana bukanlah tandingannya lagi dan ia tak segan-segan untuk membunuhnya. Tindakan Luli yang hendak mencelakai Mu Chen telah diketahui oleh Shen, burung merak beserta King San. Melihat hal tersebut, mereka bertiga mencoba untuk menghentikan Luli. Dan sesaat mereka melihat mata iblis juga berada di tubuh Luli. Mulai dari sinilah mereka bertiga menyadari kalau Luli telah dikendalikan oleh Raja Iblis, sama seperti Mu Chen. Karena terdesak, Luli memilih pergi dari sana. Singkat cerita, Mu Chen mencoba berkaca dan melihat ada mata iblis di tubuhnya. Ia pun merasa terkejut akan hal itu. Mu Chen yang tak ingin dikendalikan oleh Raja Iblis lalu meminta burung merak untuk menggunakan api birunya dan membakar mata iblis tersebut. Ritual itu pun mulai dilakukan, namun sayang, usaha mereka tetap tidak berhasil.
Lalu secara diam-diam, Mu Chen pergi dari sana dan menggunakan pedang Kaisar Langit untuk menghancurkan mata iblis tersebut. Meskipun nyawanya menjadi taruhan, ia tetap tidak peduli. Hal itu segera ia lakukan sebelum yang lainnya mengetahui tindakannya saat ini. Karena apabila sampai ketahuan, teman-temannya pasti melarang Mu Chen untuk melakukan hal tersebut. Setelah melakukan ritual itu, ia pun pingsan di tempat dan disadarkan oleh teman-temannya. Mereka semua terlihat sangat marah kepada Mu Chen karena tanpa sepengetahuan mereka, Mu Chen menggunakan pedang Kaisar Langit untuk menghancurkan mata iblis. Dan ternyata hal itu berhasil. Kini mata iblis di tubuh Mu Chen telah menghilang 100%. Setelah itu, Mu Chen dan Qian berbicara empat mata, yang dimana Qian saat ini sedang mengandung anak dari Mu Bai. Ia berkata, Mu Bai saat ini telah sadar dan tidak lagi mengikuti Raja Iblis. Singkat cerita, Mu Chen bersama burung merak pergi ke klan Dewa Tai Ling untuk menemui Luli. Setibanya di sana, mereka sangat terkejut karena melihat Luli yang kini bersama Mawar. Dan Luli saat ini sudah menjadi kaki tangan Raja Iblis. Setelah Mawar pergi, Mu Chen mencoba mendekatinya dengan harapan ia bisa menyadarkan Luli kembali. Namun usahanya gagal dan justru mereka berdua terlibat pertarungan di sana. Keberadaan burung merak juga diketahui oleh Mawar. Alhasil ia pun ditangkap. Mu Chen yang menyadari burung merak dalam bahaya lalu segera pergi dari tempat itu. Naasnya, kini burung merak ditangkap oleh Raja Iblis dan kekuatannya akan diserap karena Raja Iblis menginginkan api biru milik burung merak yang bisa membuat seseorang menjadi hidup abadi. Sesaat, Mu Chen hendak kembali ke sekolah dan ia pun mendapatkan sehelai burung merak yang berbicara kalau saat ini ia sedang ditahan oleh Raja Iblis dan Raja Iblis akan kembali menyerang dalam waktu 7 hari lagi. Mengetahui hal tersebut, Mu Chen seketika menjadi khawatir kepadanya. Ia pun segera menemui teman-temannya untuk menceritakan semua masalah ini. Singkatnya, Mu Bai datang ke sekolah dan menemui Mu Chen. Sontak, Mu Chen menjadi sangat marah kepadanya dan hendak membunuhnya karena Mu Bai telah menghilangkan nyawa guru Mu. Mu Bai hanya pasrah dan siap dibunuh karena ia sadar tentang apa yang ia lakukan selama ini adalah salah. Sesaat, Mu Chen terdiam setelah melihat salah satu tangan Mu Bai sudah tidak ada. Mu Bai berkata itu merupakan bukti kalau dirinya saat ini sudah bertobat dan ia siap membantu Mu Chen untuk melawan Raja Iblis dan mengorbankan nyawanya sebagai penebusan dosa. Mu Chen akhirnya memberikan ia 1 kali kesempatan untuk bertobat. Setelah itu, Mu Chen membawa Mu Bai untuk bertemu dengan yang lainnya. Shen yang melihatnya masih menyimpan dendam kepada Mu Bai dan hendak menyerangnya. Namun Mu Chen menghentikan tindakan Shen sambil berkata kalau Mu Bai saat ini sudah bertobat. Salah satu buktinya, kini tangan kiri Mu Bai sudah dipotong agar kekuatan iblis tidak merasukinya lagi. Melihat hal itu, mereka semua pun sepakat untuk memberikan Mu Bai 1 kali kesempatan lagi.
Singkatnya, Mu Chen kini memimpin pasukan untuk menghadapi Raja Iblis yang sebentar lagi akan kembali menyerang. Namun mereka semua justru ingin menyerang Raja Iblis duluan karena mereka tak ingin sekolah Bei Changling diserang kembali. Mu Chen akhirnya menyetujui usul dari mereka semua. Setelah itu, semua pasukan mulai menyerang Istana Langit yang kini sudah dikuasai oleh Raja Iblis. Peperangan pun tak dapat terelakkan. Di saat mereka semua sedang berperang, Mu Chen dan Mu Bai memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan burung merak dan sedang mencari keberadaannya saat ini. Mu Bai lalu menemukan keberadaan burung merak yang sedang disekap oleh Mawar. Sebelum ia masuk, ia membuat formasi pengiriman terlebih dahulu. Setelah itu, ia pun menyerang Mawar dan berhasil melepaskan burung merak. Singkat cerita, Mu Chen berhasil menemukan keberadaan Luli yang sudah dirasuki kekuatan iblis. Di sana ia berusaha menyadarkannya. Namun sesaat, Mawar datang ke sana dan hendak membunuh Mu Chen. Namun naas, Mu Bai yang berada di sana dan merelakan nyawanya untuk melindungi Mu Chen. Karena hal tersebut, Mu Bai akhirnya sekarat dan hendak tewas. Mu Bai, 干什么？ Kini, Mu Bai bisa mati dengan tenang karena paling tidak ia bisa tewas untuk melindungi Mu Chen. Ia menitipkan Qian untuk dijaga karena saat ini Qian sedang mengandung. Dan setelah itu ia pun tewas di tempat. Liu Bai! Liu Bai! Mu Chen yang marah lalu hendak menyerang Mawar dan membunuhnya. Namun, Mawar dengan licik menyandera Luli. Hal itu membuat Mu Chen tak bisa berbuat apa-apa. Melihat hal tersebut, burung merak akhirnya berinisiatif untuk menggunakan kekuatannya dan menyerang Mawar. Ternyata ia menggunakan api biru untuk meledakkan dirinya bersama Mawar. Mu Chen tentu saja sangat terkejut dengan tindakannya. Dan sesaat, burung merak berubah kembali menjadi telur. Akhirnya, mereka berdua pun hendak bertarung satu sama lain. Mu Chen di sini justru tidak melawan dan merelakan dirinya untuk dibunuh oleh Luli. Hal itu seketika membuat ingatan Luli yang samar-samar mulai kembali. Dan seketika semua ingatannya yang telah terhapus kini kembali pulih.
Tak ingin kehilangan orang yang ia cintai, Luli lalu menggunakan nadi dewa miliknya untuk diberikan kepada Mu Chen, yang dimana Luli memiliki 2 nadi dewa dari klan Dewa Luo beserta klan Dewa Tai Ling yang ia berikan kepada Mu Chen. Singkatnya, di dalam kesadaran Mu Chen, ia bertemu dengan ibunya dan kelima leluhur dari masing-masing klan dewa. Di sini, semua leluhur itu masuk ke dalam tubuh Mu Chen untuk membantunya mengalahkan Raja Iblis. Tidak hanya itu, Mu Chen kini memiliki 3 nadi dewa. Yang pertama milik ibunya dari klan Dewa Futu, dan 2-nya lagi berasal dari Luli, yang kini nadi dewa milik Luli telah berada di tubuh Mu Chen yang berasal dari klan Dewa Luo dan klan Dewa Tai Ling. Lengkap sudah 3 nadi dewa yang di saat dulu diceritakan akan ada seseorang pahlawan yang memiliki 3 nadi dewa yang saling terhubung yang menjadi penyelamat dunia. 你相信我，我不会看走眼的。 Setelah itu, ia yang telah sadar lalu membawa Luli pergi ke peringkat cakrawala. Di sana Mu Chen seorang diri menulis namanya di peringkat cakrawala agar mendapatkan energi spiritual. 终于到地球层了。 Singkat cerita, ia pun datang ke medan pertempuran. Mu Chen membelah dirinya menjadi 3 untuk melawan Raja Iblis di sana. 我都快听腻了。你猜？天蝎神。 Mereka berdua pun terlibat pertarungan antar dimensi. Di sini, Mu Chen menggunakan semua kemampuannya untuk membunuh Raja Iblis. 有幸死在虚空之中。天地剑怎么会没用？ Sesaat ia menggabungkan pedang Kaisar Langit dan pilar naga untuk membuat sebuah energi spiritual yang sangat dahsyat. 大千世界的力量。 Ternyata hal tersebut berhasil membuat Raja Iblis kalah telak. Merasa ia kalah kekuatan, Raja Iblis lalu berteleportasi untuk pergi ke peringkat cakrawala dan mengambil kembali energi spiritual. Namun semuanya terlambat. Mu Chen yang berhasil mengejarnya langsung memusnahkan Raja Iblis hingga hancur menjadi abu. Kini, semua peperangan telah berhasil dimenangkan dan seluruh dunia sudah aman dari ancaman Raja Iblis. Semua orang-orang di sana menyambut Mu Chen sebagai pahlawan yang pantas menjadi Kaisar Langit. Namun, Mu Chen menolak gelar itu yang ia mau saat ini ingin hidup damai bersama Luli dan menjadi orang biasa saja. Karena keinginan Mu Chen seperti itu, semua orang di sana pun tak berani menolak. Dan kini, Mu Chen dinobatkan sebagai salah satu orang terkuat di dunia. 我们大家都应该尊重他的选择。 Setelah semua peperangan itu selesai, kini kehidupan kembali normal. Mu Chen dan Luli menemui Qian yang kini ia memilih untuk tinggal di negara Liu milik Mu Bai. Ia ikhlas akan kematian Mu Bai dan akan menjaga anaknya sampai tumbuh menjadi dewasa nantinya. Sesaat, telur burung yang dipegang oleh Mu Chen mendadak menjadi pecah. Dan terlihat burung merak yang baru telah lahir di dunia. Adegan lalu melompat sekitar 15 tahun kemudian. Kini sekolah Bei Changling yang dipimpin oleh Shen sedang menerima murid baru. Murid-murid lama seperti Sun Er menjadi guru di sana. Begitu juga dengan King San yang mengabdi menjadi guru di sekolah Bei Changling. 我找不到临阵课的教室啊！ Qian kini memiliki anak laki-laki yang sudah tumbuh dewasa, yang juga bersekolah di Bei Changling. Namun sikap anaknya sangatlah nakal, yang membuatnya sulit untuk membesarkannya seorang diri.
Begitu juga dengan Muchen yang kini telah menikah dengan Luli dan dianugerahi seorang anak. Mereka berdua memilih hidup damai di sebuah tempat dan menjalani hidup biasa-biasa saja. 每天都能看到属于自己的彩虹。 Drama film Si Beban telah selesai. Semua senang, semua bahagia, ending yang sangat menghappykan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.